Setelah ngantar bayinya Bu Hartanti, Tiara langsung balik ke ruang perawat, Wak. Gimana, Dek? Ada ibunya kan? Oh iya, Mbak, ada, Mbak. Nah kan, aku bilang cek dulu. Kamu udah bilang juga kan kalau udah selesai anterin bayinya ke sini aja. Oh, udah, Mbak, saya udah bilang aman. Oke, good. Makasih ya Tiara, kata Mbak Ayu. Udah lah tuh di situ, Tiara nggak cerita apa-apa, Wak, soal keanehan yang ditengok di ruang tunggu tadi. Karena aku nggak mau bikin Mbak Ayu sama si Karin ini takut. Apalagi nanti kan kami masih berurusan lagi sama Bu Hartanti kan waktu Bu Hartanti balikin bayinya. Jadi daripada suasana nggak enak, aku bersikap biasa aja waktu itu. Dah, lanjutin kerja lah lagi, duduk kadang apa segala macam. Ditunggu-tunggu, Wak, udah lewat hampir 40 menit. Tapi Bu Hartanti ini belum balik-balik juga ke ruang perawat. Padahal biasanya bayi itu cuma bisa dibawa sama ibunya sekitar 20-30 menit aja Nadia untuk menyusui. Mbak Ayu yang nanya duluan, kok ibunya lama kali ya, Dek ya? Coba kamu cek lah udah selesai nyusuin apa belum? Dengan semua kejanggalan yang pertama yang udah aku tengok tadi, aku nggak berani lah ngecek ke ruang tunggu. Mending aku tunggu ibu yang datang ke sini. Mungkin memang belum selesai, Mbak, karena kan tadi bayinya lagi tidur waktu aku antar. Kita tunggu aja kali ya, Mbak. Nggak bisa, Dek. Tetap harus kamu cek. Siapa tahu ibunya capek nggak kuat dia jalan ke sini kayak mana. Karena nggak ada pilihan lain, Tiara pun terpaksa lah mengiyakan perintahnya Mbak Ayu. Keluar lagi aku Nadia, Karin kawanin aku belum selesai lagi tugas aku nih, entahlah mungkin si Karin ini takut atau memang perasaan nggak enak, nggak bisa, aku sendiri lagi berangkat sana. Keluar aku dari ruang perawat, udah berdoa aku dalam hati, ada berjalan nyusurin lorong yang gelap sama sepi, masih gelap juga ruangan kiri kanan. Terus pas nyampe di depan ruang tunggu, pintu masih kebuka, lampunya masih mati. Samar-samar Tiara ngelihat Bu Hartanti ini lagi nimang-nimang bayinya, ditimang gitu. Runtuh hati aku di situ, dia terharu aku. Memang lagi kangen kali dia sama bayinya. Ya udahlah, biar aja lah dulu 10 menit lagi boleh lah. Balik lagi aku ke ruang perawat. Nah, pas nyampe di ruang perawat, Tiara langsung lapor. Mbak, Bu Hartanti masih nimang-nimang bayinya. Mungkin masih kangen, Mbak. Kita tunggu 10 menit lagi lah ya. Bayinya tapi nggak rewel deh. Nggak kok anteng. Awalnya Mbak Ayu sempat ragu, Wak. Tapi karena bayinya ini memang udah sedikit ada kenaikan, akhirnya Mbak Ayu bilang, oh ya udahlah nggak apa-apa. Tapi nanti setelah 10 menit, kalau dia belum balik juga, kita yang jemput ya deh ya. Oke, siap, kata si Tiara. Dah. Nah, setelah obrolan singkat tadi, Mbak Ayu balik lagi nih, Wak, disibukkan sama kerjaannya. Terus nggak lama kemudian, Mbak Ayu tiba-tiba panik. Dek, bentar dek. Tadi siapa nama ibu yang nyusuin tuh? Ibu siapa? Bu Hartanti, Mbak. Kenapa? Bu Hartanti. Kayaknya ada yang salah lah, Dek. Coba cek lagi lah ke ruang Perina. Periksa box bayi atas nama Bu Hartanti. Tiba-tiba kayak gitu, Mbak Ayu. Hah? Emang ada apa, Mbak? Apa yang salah? Udah cepat cek dulu. Ngelihat Mbak Ayu panik, Tiara langsung lari lah itu ke ruang Perina untuk ngecek box atas nama Bu Hartanti, ya kan? Karena tadi Tiara sendiri yang ngambil bayinya, otomatis dia masih ingat lah di mana letak box itu. Ditambah lagi juga waktu itu ruang Perina ini lagi penuh, Wak, lagi full, semua box ini terisi sama bayi-bayi. Jadi selama bayinya Bu Hartanti dibawa keluar, berarti di dalam ruangan Perina itu cuma ada satu box yang kosong. Nah, dan itulah dia boxnya bayi Bu Hartanti, ya kan. Nah, masuk dia. Pas masuk ke ruangan, nengok dia ada ruangan yang tempat dia udah nyambil si bayi itulah kosong, Wak. Tapi waktu aku cek labelnya nih, nama Bu Hartanti nggak ada di situ. Data yang ada dekat kartu itu nggak ada, kosong. Dan yang lebih mengherankan lagi, Wak, lampu biru untuk nyinarin si bayi ini juga dingin, macam udah lama nggak dipakai. Harusnya kan hangat kan, Wak? Orang tadi Tiara juga nggak matiin kok lampu ya. Kalaupun lampunya tiba-tiba mati sendiri, harusnya pasti masih ada lah itu angan-angannya Nadia. Ini dingin lampu tuh. Dan aku yakin kali ruang Perina malam itu penuh, Nadia. Waktu aku masuk ke dalam, aku ngelihat jelas kalau di sana memang ada 8 box bayi, semuanya terisi. Kalau bayinya Bu Hartanti dibawa keluar, berarti harusnya ada satu box yang kosong dan nama itu pasti harusnya tertulis siapa, Bu Hartanti, ya kan. Tapi ngapa box yang kosong ini malah nggak ada nama, nggak ada label namanya? Bayi siapa yang gue bawa keluar tuh? Nah, karena takut salah ngambil bayi, Tiara pun ngecek lah semua. Aku cek tuh semua box-box itu. Waktu ku cek makin bingung lagi aku karena ternyata nggak ada satupun box dengan nama anak Bu Hartanti, nggak ada. Kok nggak ada ya? Apa jangan-jangan ada yang ngeluarin boxnya Bu Hartanti keluar nih? Tapi habis itu aku juga mikir lagi, kalau ada yang bawa boxnya keluar ruang Perina, harusnya jumlah box tuh kurang 1 lah, Nat. Dan harusnya semua bayi pasti ada di sini. Nggak akan mungkin ada satu box yang kosong. Kan udah dibawa keluar bayi itu. Nggak ada lagi yang dikeluarin setelah bayi itu. Untuk mastiin lagi, aku hitung lagi tuh, Nat, jumlah box dekat ruang Perina itu kan. Dan hasilnya masih lengkap, 8 box. Itu tandanya nggak ada box yang dibawa keluar. Semua cara aku cari itu dan supaya aku ngecek tuh, harusnya box bayi yang ada nama Bu Hartanti kan harusnya masih ada dalam situ kan. Ini kenapa nggak ada? Frustasi Tiara, Wak. Dia balik lagi ke ruang perawat kan untuk lapor ke Mbak Ayu. Waktu aku datang, Mbak Ayu juga lagi panik-panikan macam lagi nyari sesuatu gitu dia. Makanya dia nggak nyamperin aku ke ruangan Perina. Terus nggak lama Mbak Ayu ini megang satu dokumen rekam medis, Wak. Nah, ketemu kan dokumen Bu Hartanti, pikir aku kayak gitu. Tapi tiba-tiba Mbak Ayu bilang, Dek, Mbak nggak nemu dokumen rekam medisnya Bu Hartanti, Dek. Terus itu yang Mbak pegang apa? Dokumen siapa? Mbak cuma nemu dokumen ini. Ini dokumen atas nama Bu Hartini yang sekarang memang lagi